Salam Patunggilan. Warga Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, kiranya saudara-saudara dalam keadaan sehat. Kita saat ini berjumpa kembali dalam program Bina Iman. Bina Iman kali ini memasuki edisi yang ke-28 dengan tema keterlibatan dan peran anak dalam keluarga dan gereja. Saudara-saudara, anak adalah merupakan salah satu karunia Tuhan dalam hidup perkawinan yang lebih berharga daripada materi. Kehadiran anak di dalam keluarga umumnya sangat dinantikan. Karena itu, jika dalam sebuah keluarga sudah mendapatkan karunia yang berupa anak, pasti sangat berbahagia. Dan salah satu ungkapan kebahagiaan dan tanggung jawab orang tua atas anak yang sudah hadir di dalam keluarga biasanya diwujudkan dengan upaya untuk mencintai dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Namun banyak juga orang tua yang salah paham tentang cara mencintai dan mendidik anak-anaknya. Banyak orang tua yang menahan anak-anaknya dalam kungkungan pengaruh dan kekuasaan orang tua. Ada juga orang tua yang mengungkapkan cintanya dengan berusaha melindungi anak-anaknya secara berlebihan dari kesulitan dan tantangan, sehingga menjadikan anak akan terhambat perkembangan kepribadiannya. Di samping itu, adanya anggapan bahwa posisi dan keberadaan anak lebih rendah dan lebih lemah dari orang tua dapat mempengaruhi orang tua dalam mewujudkan cinta dan pendidikannya kepada anak-anaknya. Anak sering dijadikan sebagai objek cinta dan pendidikan orang tua, sehingga menjadikan orang tua sering memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Hal inilah yang dapat menimbulkan pengabaian terhadap hak-hak anak. Di samping itu, anak dapat direndahkan sehingga keterlibatan serta peran mereka dalam keluarga menjadi kurang, bahkan tidak dianggap. Misal, dalam hal kecil, anak tidak diajak berembuk ketika menentukan kemana keluarga akan pergi liburan, karena merasa anak tidak ikut membiayai, sehingga mereka harus ikut apa kata orang tua. Benarkah dalam keluarga hubungan antara anak dengan orang tua itu bertingkat? Orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada anak-anaknya. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21, di sana disebutkan mengenai hubungan antara anggota keluarga. Di dalam ayat yang ke-20 disebutkan bahwa anak harus taat kepada orang tua di dalam segala hal. Kata anak yang dalam bahasa Yunani hupo-kwt disejajarkan dengan kata istri yang dalam bahasa Yunani hupotasete. Dengan demikian, posisi anak sejajar dengan posisi istri. Nah, karena posisi istri sejajar dengan posisi suami, maka posisi anak-anak pun sejajar dengan orang tuanya. Melalui penyerahan diri dan ketaatan atau rasa hormat yang ditunjukkan anak kepada orang tuanya itu dapat menumbuhkan kemitraan antara anak dengan orang tua. Sehingga kesejajaran di sini bukan untuk meniadakan rasa hormat anak kepada orang tuanya, tetapi kesadaran akan kesejajaran ini harapannya akan menumbuhkan rasa hormat anak kepada orang tua. Anak menghormati orang tuanya, orang tua mengasihi anaknya dengan tidak menyakiti hati anak. Mengasihi anak dapat diwujudkan dengan salah satunya adalah upaya untuk menghormati
hak-hak anak. Salah satu hak anak tersebut adalah hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Saudara-saudara, dengan menyadari bahwa posisi anak sejajar dengan orang tua dan mereka juga memiliki hak yang harus diperhatikan oleh orang tua, maka sebagai orang tua, kita harus memiliki kesediaan untuk memberi tempat bagi anak untuk menunjukkan hak-haknya dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terlibat. Mereka diharapkan untuk bisa melibatkan diri dan menunjukkan perannya di tengah-tengah keluarga. Kita harus memahami bahwa anak bukanlah objek atau sasaran dalam menunjukkan cinta dan pendidikan di dalam keluarga. Tetapi, anak juga memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup berkeluarga. Peran anak dalam keluarga dapat ditunjukkan misalnya sebagai pendamping atau sahabat, menjadi pendukung, penolong bagi orang tua, karena mengingat kedudukan anak ini sejajar dengan orang tua di dalam perjalanan hidup berkeluarga. Semua itu bisa kita tunjukkan dengan melibatkan anak di dalam perencanaan keluarga. Misalnya dalam contoh kecil, jika ingin rekreasi, anak juga diajak untuk berembuk. Mereka bisa kita mintai pendapatnya, kemana akan pergi dan alasannya. Saudara-saudara, keluarga Kristen adalah bagian dari persekutuan umat percaya di suatu tempat atau bagian dari gereja. Dengan demikian, keberadaan keluarga yang ada di dalam sebuah persekutuan akan sangat mempengaruhi kehidupan persekutuan di tempat tersebut. Jika keluarga-keluarga Kristen yang terhimpun di suatu tempat, sebagian besar mempunyai anggapan bahwa anak itu belum tahu apa-apa, mereka masih lemah, anak belum menghasilkan apa-apa, maka kemungkinan besar gereja akan menutup keterlibatan dan peran anak. Bahkan gereja bisa mengabaikan hak-hak anak di dalam kehidupan pelayanannya. Hal ini dapat menjadikan gereja memandang rendah keberadaan anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai beban yang hanya akan mengganggu dan merepotkan di dalam pelayanan. Jika gereja memposisikan dan memandang anak seperti itu, maka anak dapat mengalami krisis kasih. Alasan pelayanan kepada anak, tetapi tidak mendengarkan suara anak yang dilayani. Sehingga desain pelayanan kepada anak dalam gereja disesuaikan dengan pikiran dan keinginan orang dewasa. Dalam hal ini, komisi anak sebagai pembuat program. Dan pelayanan kepada anak kurang menyentuh terhadap kebutuhan anak-anak yang dilayani. Karena itu, agar anak-anak mengalami kasih di dalam gereja dan pelayanan, maka anak-anak harus diberi tempat dan anak-anak harus diberi peranan di dalam gereja. Misalnya, saat ini di beberapa jemaat, anak-anak sudah dilibatkan di dalam rembuk wargo untuk menjaring aspirasi mereka. Kira-kira pelayanan seperti apa yang mereka butuhkan, dan mereka juga kita libatkan di dalam pelayanan itu. Tetapi tentu saja dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Anak-anak yang dilibatkan dalam melayani bukan hanya akan bertumbuh secara rohani, tetapi akan merasa memiliki gereja dan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, pendidikan anak di dalam gereja
haruslah mempersiapkan anak-anak untuk melayani Tuhan, bukan hanya sekedar memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Anak-anak yang melayani akan memiliki roh yang memberi dan berkorban, bukan menuntut. Saudara-saudara, anak-anak adalah aset masa kini dan masa depan keluarga dan gereja yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai rasa syukur kita akan keberadaan anak, mari kita tunjukkan dengan mencintai mereka dan berusaha untuk mendidik mereka dengan benar. Salah satu ungkapan cinta kita kepada anak-anak yaitu dengan menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya dan memperhatikan hak-hak mereka, serta kita memberi tempat bagi mereka untuk menunjukkan keterlibatan dan peran mereka di dalam keluarga serta di dalam gereja. Seperti Tuhan Yesus yang sangat menghargai anak-anak, Tuhan Yesus bersedia menerima kedatangan anak-anak, dan Tuhan Yesus menempatkan anak-anak pada posisi yang seharusnya. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan anak-anak sebagai teladan iman. Seperti kesaksian di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menerima dan melibatkan anak-anak di dalam pelayanannya, serta Tuhan Yesus bersedia memberi tempat kepada anak-anak untuk menunjukkan peran dan keterlibatannya di dalam pelayanan yang dia lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Tuhan Yesus saja mau menghargai anak-anak dan bersedia melibatkan mereka di dalam pelayanannya, sekarang bagaimana dengan kita sebagai keluarga Kristen dan gereja? Kita seharusnya juga bisa memberi tempat bagi anak-anak untuk menunjukkan peran dan keterlibatan mereka demi kebaikan keluarga dan gereja sendiri. Tuhan memberkati.